Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Apit Fitriani dari tingkat 2A akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Leukemia in Iran Epidemiologi dan Morfologi Trend untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Ferry Fadli SKM MKM. Yang pertama, latar belakang penelitian. Leukemia menyumbang 8% dari total kasus kanker dan melibatkan semua kelompok umur dengan tingkat prevalensi dan insidensi yang berbeda di Iran dan seluruh dunia dan menyebabkan jumlah kematian yang signifikan dan biaya yang tinggi untuk diagnosis dan proses pengobatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi epidemiologi dan morfologi kanker darah selama tahun 2003 sampai 2008. Yang selanjutnya, pengantar. Kanker menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas dalam beberapa dekade mendatang di setiap wilayah dunia. Saat ini, kanker merupakan penyebab utama kematian di negara maju secara ekonomi dan penyebab kematian kedua di negara berkembang. Gangguan keganasan pada sistem hematopoietik mencakup berbagai kondisi yang beberapa di antaranya terkait dengan sumsum tulang dan lainnya terkait dengan sistem limpatik. Pengertian leukemia. Leukemia adalah penyakit metastatis dan keganasan pada organ pembuat darah yang diakibatkan oleh evolusi yang tidak sempurna dan proliferasi sel darah putih yang bermasalah serta substratnya dalam darah dan tulang. Leukemia adalah jenis kanker anak yang paling umum. Ini menyumbang 30% dari semua kanker yang didiagnosis pada anak-anak di bawah 15 tahun, tetapi tidak terbatas pada anak-anak dan memiliki insiden yang lebih tinggi di antara orang dewasa dengan proses pengobatan yang lebih rumit. Leukemia diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama dengan gejala klinis yang berbeda. Yang pertama, LMA atau leukemia myeloid akut yang sebagian besar melibatkan orang dewasa dan terdiri dari sekitar 30% dari total kasus leukemia yang menimpa orang dewasa. Yang kedua ada ALL atau leukemia limpatik akut, yang merupakan jenis penyakit paling umum di kalangan anak-anak dan hampir 80% kasus leukemia pada anak-anak dikaitkan dengan jenis ini. Dan yang ketiga ada CML atau leukemia myeloid kronik, yang biasanya terlihat pada orang dewasa. Dan yang terakhir, CLL atau leukemia limpatik kronik merupakan jenis leukemia yang paling umum pada orang dewasa yang 90% dari kasus jenis ini terjadi setelah berusia 50 tahun. Menurut statistik negara bagian Amerika Serikat, angka kejadian leukemia telah meningkat selama tahun 2002 sampai 2011. Juga peningkatan insiden telah diamati dalam periode 20 tahun di Belanda pada wanita antara usia 50 sampai 64 tahun. Di Iran, berdasarkan penelitian yang dilakukan, keganasan darah telah melonjak selama tahun 1997 sampai 2003 untuk kedua jenis kelamin. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi perubahan dalam tren epidemiologi dan morfologi kanker di beberapa negara dan Iran. Meskipun etiologi leukemia tidak diketahui, namun beberapa faktor lingkungan seperti radiasi pengion, bahan kimia seperti benzena, pestisida, kemoterapi, merokok, kelainan genetik, riwayat keluarga tentang CCL, infeksi HTLV1, tingkat keuangan dan sosial telah diketahui sebagai faktor resiko terjadinya kanker darah. Bahan dan metode penelitian. Sumber data ini adalah studi analitik cross-seksional dilakukan berdasarkan analisis ulang Registri Nasional Kanker dan laporan pengendalian dan pencegahan penyakit Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran di Iran. Pengiriman data dilakukan setiap 3 bulan, baik dalam bentuk file elektronik maupun hard copy. Yang selanjutnya, surveillance patologi didasarkan pada catatan kanker di beberapa provinsi terpilih untuk dibandingkan dengan catatan kanker patologi saat ini, untuk evaluasi umum dan lengkap serta untuk keakuratan data yang dikumpulkan. Analisis statistik. Terhitung angka kejadian kasar dan angka kejadian standar usia per 100.000 orang,
dengan metode standar langsung menggunakan populasi standar dunia menurut Santos 1999. Untuk mendeskripsikan tren waktu kejadian, dilakukan analisis regresi joint point menggunakan software Joint Point Regression Program versi 4.1.1.1 Oktober 2014. Maka, untuk menganalisis tren presentase perubahan morfologi selama 6 tahun, dilakukan analisis regresi joint point dengan menggunakan software Joint Point Regression Program. Hasil penelitian. Selama tahun penelitian 2003-2008 tercatat total 18.353 kanker untuk sistem hematopoietik dan retikulundotelial, yang mana 37,76% atau 6.930 kasus terkait dengan wanita dan 62,24% atau 11.423 kasus terkait dengan pria. Rasio jenis kelamin pria terhadap wanita sama dengan 1,65%. Keragaman morfologi sel kanker darah lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita. Menurut uji Chi-Squared, menunjukkan perbedaan yang bermakna antara jenis kelamin dan jenis morfologi. Tren epidemiologi. Analisis titik gabungan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan untuk tingkat kejadian standar yang disesuaikan untuk kedua jenis kelamin. Perubahan persen tahunan untuk wanita adalah 18,7 dan untuk laki-laki sebesar 19,9. Tren morfologis. Kanker darah morfologis yang paling umum adalah leukemia limfoblastik akut ALL, leukemia mieloid akut AML, multiple myeloma MM, dan leukemia limfositik kronik CLL. Pembahasan. Identifikasi faktor risiko berdasarkan hasil yang diperoleh negara, kanker darah di Iran memiliki tren yang meningkat. Mendiagnosis pada tahap awal menunjukkan bahwa kejadian kanker darah yang berbeda lebih tinggi pada pria daripada wanita, yang sebanding di negara-negara termasuk Iran, Kazakhstan, Kroasia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Studi ini juga menunjukkan bahwa kejadian kanker darah di Iran sedang meningkat meskipun beberapa bagian dari peningkatan ini mungkin dikaitkan dengan perbaikan pada sistem registri kanker. Tetapi ada kemungkinan peningkatan kanker darah karena meningkatnya faktor risiko terkait dan mengenai fakta etiologi itu. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kejadian kanker leukemia di Iran meningkat. Oleh karena itu, rencana pengendalian dan pencegahan penyakit ini harus menjadi prioritas utama pada pengambilan kebijakan kesehatan. Temuan kami diperoleh dari studi deskriptif tentang tren kejadian penyakit dalam beberapa tahun terakhir, dan direkomendasikan bahwa studi analitik harus dilakukan untuk mendapatkan hubungan sebab akibat dan memecahkan masalah yang terkait dengan penyakit tersebut. Dari jurnal tersebut terdapat beberapa keterbatasan, yaitu perlu disebutkan bahwa sistem pencatatan kanker di Iran masih belum sepenuhnya dan merata di semua area, dan terkadang perbedaan kualitas dan cakupan data yang diamati, dan dalam beberapa kasus terdapat undercount dan kesalahan klarifikasi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.